take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez berbicara di El Larguero tentang berbagai hal tentang kejuaraan saat ini dan juga tentang janji-janji muda. Marc sadar bahwa segala sesuatunya berjalan baik akhir-akhir ini, kembali ke posisi teratas podium setelah lebih dari 1000 hari tanpa mencapainya. Pada gilirannya, Marquez adalah salah satu pesaing untuk kejuaraan, tapi dia jelas bahwa segalanya lebih ketat antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun, dia tidak hanya berbicara tentang Pecco, tetapi juga tentang Pedro Acosta dan tentang calon muda David Alonso, yang terkadang bersamanya berlatih. Ya, yang jelas saya bersungguh-sungguh karena sejak saya menandatangani kontrak dengan Ducati, saya merasa seperti seorang pebalap Ducati. Ujarnya tentang kehadiran sang juara di dalam kotak. Tahun ini saya pebalap Gresini, tapi tahun depan saya pebalap Ducati. Dan jika tim mempertahankan satu gelar lagi, itu jauh lebih baik. Dan jika juara saat ini ada di dalam kotak penalti, maka lebih baik lagi. Lebih lanjut, Marquez mendeskripsikan Bagnaia, Pecco sebagai pribadi yang banyak menganalisa segalanya dan mampu membalikkan keadaan dalam satu akhir pekan. Seperti yang dia tunjukkan dari awal yang sangat buruk di FP1 pada hari Jumat dan akhirnya memenangkannya pada hari Minggu. Karena dia adalah seorang pekerja. Dia punya bakat, dia punya motor yang sangat dekat dan saya tahu bahwa ada situasi yang muncul di box Ducati dibandingkan di trek. Yaitu dalam hal pengetahuan tentang motor dan segala sesuatu yang saya punya peluang untuk hilang. Karena saya punya berada di sana selama kurang lebih beberapa tahun. Namun pada akhirnya jika Anda tidak mengekspos diri sendiri dan mencari yang terbaik untuk diri sendiri, Anda tidak akan pernah tahu di mana Anda akan berakhir. Tapi dialah yang menjadi juara dunia dalam 2 tahun terakhir dan dialah yang menentukan arah kejuaraan bersama Martin. Tapi sejauh ini tahun lalu Pecco menang dan tahun ini mereka sangat setara, dia berkomentar. Sementara itu, Pecco Bagnaia menyukai penemuan bannya sebelum tahun 2025, yang dimaksudkan untuk membatasi variasi suhu. Pengendara lain secara umum memberikan penilaian positif namun tetap merasa bingung dengan perilaku yang sangat berbeda saat memasuki tikungan. Pabrikan bukan satu-satunya yang mempersiapkan diri untuk tahun 2025 selama tes Misano. Michelin telah membawa ban depan baru dan untuk memastikan para pengemudi mengujinya, waktu setengah jam disediakan untuk evaluasi ban tersebut pada awal sore hari. Ban ini menawarkan konstruksi baru, terutama ditujukan untuk menghindari panas berlebih yang sering disebutkan para pengemudi saat berada di belakang rival. Ban yang memanas juga mengalami peningkatan tekanan sehingga membatasi cengkeraman yang dirasakan pengemudi. Fenomena ini, yang turut mempersulit proses menyalip, juga mendorong tim untuk secara sukarela menurunkan tekanan ban pada balapan sebelumnya. Yang mana MotoGP ingin mengaturnya sejak musim lalu, namun hal ini masih menimbulkan perdebatan, antara penalti atau pembalap yang mengambil sikap baru. Di trek, pengujian pada hari Senin tidak memungkinkan untuk secara tepat mengontrol keefektifan ban baru pada titik ini, karena pengemudi tidak mengendarai peloton. Namun Michelin senang dengan komentar pertama yang diterima, menyoroti perilaku yang memuaskan. Semua pebalap resmi melakukan tes dengan ban depan generasi baru, tegas Piero Taramaso, ketua kompetisi roda 2 Michelin. Desain baru di bagian depan, konstruksi baru, profil baru. Tujuan dari ban ini adalah untuk memberikan cengkeraman yang lebih baik, umpan balik yang lebih baik, dan tidak terlalu sensitif terhadap variasi suhu dan tekanan. Ban ini juga lebih ringan dari ban referensi. Ban, untuk alasan pembangunan berkelanjutan. Marc Marquez menjalani hari tes yang jauh lebih tenang dibandingkan dengan pengalamannya sebelumnya sebagai pembalap resmi.
Jauh dari spekulasi hadiah hipotetis dari Ducati, ia mengindikasikan akan mempertahankan motornya saat ini untuk masa depan. Sehari setelah kemenangannya di GP San Marino, Marc Marquez mencetak ke-7 kalinya dalam tes resmi dan kolektif yang diselenggarakan di Misano. Pada pagi dan sore hari, dia mencatat waktu 1:31.5, yang setara dengan kecepatannya pada Sabtu pagi, sedangkan Pecco Bagnaia setengah detik lebih cepat darinya. Ditanya apa yang telah dia uji, pembalap Gresini itu menjawab, setelah tertawa kecil, kami menguji hal-hal yang telah kami coba pada balapan sebelumnya. Kami sedikit mengonfirmasi ulang arah yang diambil, dan itu saja. Dan pembalap Spanyol itu mengklarifikasi bahwa dia akan mempertahankan motor dasarnya selama sisa kejuaraan. Namun dia telah menjernihkan pikirannya tentang solusi kecil yang bisa dia terapkan pada Grand Prix berikutnya bila diperlukan. Kami mencoba hal-hal tertentu yang telah digunakan selama Grand Prix tertentu, untuk mengesampingkannya dan menghilangkannya dari pikiran kami. Kami menguji hal kecil, suspensi, untuk mendapatkan solusi jika muncul masalah. Besok, pada balapan terakhir saya, yang biasanya merupakan momen di mana Anda mengerahkan segalanya, saya berangkat dengan sepeda mulai hari Minggu. Setelah 2 kemenangan berturut-turut, Marquez tidak menyembunyikan fakta bahwa dia tidak benar-benar ingin bangun dari tempat tidur untuk kembali ke sadel pada Senin pagi. Yang saya rasakan adalah, saya tidak mau lakukan tesnya. Tertawa, itu yang saya rasakan ketika saya bangun. Tapi kemarin bagus untuk kami, untuk tim dan untuk kepercayaan diri saya dan yang terpenting adalah semakin dekat dengan yang pertama, ujarnya dia menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah pertama kalinya tahun ini dia membalap untuk tim satelit dan tidak terlibat dalam pekerjaan pengembangan, karena dia adalah pilar di Honda. Perbedaannya adalah kami berusaha memaksimalkan apa yang kami miliki, untuk menemukan basis yang baik. Sementara itu, Aleix Espargaro cukup senang dengan kecepatannya bersama Aprilia di GP San Marino, tetapi mulai dari kecelakaan pada Jumat sore hingga pergantian motor yang tidak efektif dalam balapan, tidak ada yang menguntungkannya. Setelah GP Aragon yang membawa bencana bagi Aprilia, balapan terburuk dalam 3 musim terakhir menurut Aleix Espargaro. Pembalap Katalan itu bertekad untuk kembali ke jalurnya di Misano. Pasti akan lebih baik. Kita lihat saja apakah cukup untuk memperebutkan podium, dia mengumumkan sebelum dimulainya akhir pekan. Tanpa mengetahui bahwa neraca pada akhirnya akan menjadi lebih buruk karena dia telah menyelamatkan 6 poin di kandang sendiri, tetapi tidak mencetak poin di Italia. Akhir pekan veteran MotoGP itu tergelincir pada hari Jumat. Meskipun sensasinya bagus, ia mengalami kecelakaan saat latihan dan mendapati dirinya berada di urutan ke-12 pada penghujung hari, yang membuatnya kehilangan kualifikasi langsung untuk Q2. Saya merasa lebih baik dari yang saya harapkan, dia meyakinkan setelah tes pertama. Dengan ban lunak pertama saya berada di posisi ketiga, namun pada ban kedua saya mengalami kemacetan, lalu saya terjatuh. Saya membuat hidup sedikit rumit untuk besok, namun saya tetap bahagia. Saya memperkirakan akan berada dalam kesulitan yang lebih besar. Namun, pada hari Sabtu, Q1 tidak berjalan sesuai harapannya dan dia menjadi orang pertama yang tersingkir, yang menurunkannya ke posisi 13 di grid start. Saya mendapat bendera kuning saat saya meningkatkan waktu saya di Q1 dan, pada lap terakhir, saya ketinggalan 1/10, jadi sayangnya. Start dari grid belakang akan membuat hidup saya sulit untuk balapan. Kekhawatiran itu terkonfirmasi saat sprint berakhir di posisi ke-12, di ekor grup yang memperebutkan tempat ke-7. Meskipun Espargaro mengatakan dia puas dengan kecepatan Aprilianya, menyalip terbukti sangat sulit di Misano.